Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awalkan dengan terlebih dahulu memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Malam hari ini Allah masih tetapkan, Allah masih jadikan kita orang-orang beriman insyaallah. Allah jadikan kita masih dalam keadaan menjadi orang Islam. Mudah-mudahan pula termasuk di dalamnya ada sehat dan afiat, nikmat ukhuwah di antara kita sekalian, yang kesemuanya itu menghantarkan kepada kita menjadikan pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah. Dari rasa syukur itulah kemudian makin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga berlimpah kepada Nabi yang mulia, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat dan kita umatnya. Kita doakan sahabat-sahabat kita yang belum atau tidak bisa hadir, semoga yang Allah uji sakit diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan untuk ibadah kepada Allah. Yang masih disibukkan dengan aktivitasnya pun semoga dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar sehat semua, Pak? Alhamdulillah. Hujan, dingin, ngapain enaknya? Hah? Ngerengkol? Ngerengkol apa ngopi? Ngopi sambil ngerengkol? Insyaallah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita diringankan ya kaki kita untuk bisa hadir dalam majelis ilmu. Ini adalah tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ketika ada yang berkerumun di situ membaca kitab Allah, mempelajari kalamullah, maka Allah memerintahkan malaikat untuk mengepakkan sayapnya, ikut mengaminkan apa yang menjadi hajatnya. Sekaligus Allah menyebut namanya di hadapan para malaikat itu. Masya Allah. Jadi insya Allah kita luruskan niat kita ngaji thalabul ilmi, yang mudah-mudahan nanti makin memperkokoh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Izin pada malam hari ini saya akan coba melengkapi referensi di hari Jumat kemarin. Karena kalau kita bicara Jumat itu tidak bisa berlama-lama. Ya, hanya poin-poin besar yang kemudian kita ulik, mau mendetail nanti keburu waktunya habis. Karena kalau Jumat itu tidak boleh lama-lama. Kaidahnya fikihnya begitu. Jadi kalau Jumat itu pengen cepat, pengen lama, Pak.
Eh? Apalagi belum makan siang, waduh itu udah panik aja gitu ya. Jadi kalau Jumat itu tidak boleh lama-lama fikihnya. Jadi kalau khutbah lantas kemudian dilanjutkan dengan sholat Jumatnya selesai gitu ya. Sehingga kalau kemudian membahas tentang keilmuan memang cukup berat pada sesi di situ. Paling tidak mengingatkan pesan ketakwaan kepada Allah serta berupaya menghiasi kehidupannya untuk mencari bekal terbaik nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin saya membahas mengenai adab bertetangga gitu ya. Mengenai adab bertetangga. Tak dipungkiri bahwa keberadaan kita ini sebagai makhluk sosial ya, tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan orang lain. Pasti membutuhkan keberadaan orang lain. Nah, maka karenanya Islam mengatur sedemikian rupa agar interaksi yang nanti terjalin, komunikasi yang kemudian dilakukan itu komunikasi yang baik. Hubungan interaksinya hubungan interaksi yang baik. Karena tidak sedikit karena ketidakfahaman tentang ilmu antara satu tetangga dengan tetangga lain tidak akur. Banyak, Pak. Banyak. Ya. Antara tetangga satu dengan tetangga lain tidak akur, banyak faktornya. Bisa jadi faktor politik, ada banyak ya. Boleh jadi faktor non deh. Hah? Faktor U itu nambah. Ya, faktor ekonomi didasari faktor iri dengki ada. Ya, banyak. Tidak senang dengan kemajuan, tidak senang dengan keberhasilan orang lain, akhirnya muncul rasa iri di sana. Itu tak sedikit. Maka ini perlu diolah sedemikian rupa. Bahkan kalau boleh disampaikan bahwasanya keberadaannya ketika kita bermuamalah, ini adalah bahagian dari prosesi membangun akhlak yang baik. Selain urusan ketauhidan, urusan ibadah, maka bagian berikutnya yang disempurnakan adalah urusan akhlak. Jadi tiga hal ini nggak bisa dipisahkan antara tauhid, ibadah, dan akhlak menjadi bagian dari keberadaan Islam yang harus kita sama-sama fahami dan kita sama-sama amalkan. Nah, malam hari ini kita akan fokus di bab itu. Karena keberadaan tetangga, keberadaan orang lain itu memberikan efek yang luar biasa terkait dengan urusan keimanan kita. Jadi jangan disangka orang kalau imannya baik itu manakala ia sholatnya bagus, betul. Tatkala malamnya diisi dengan tahajud, qiyamul lail, sholat malam ditunaikan, baca Quran dan seterusnya, betul. Tetapi itu adalah bahagian dari perangkat yang harus dipenuhi, tetapi perangkat-perangkat lain itu menjadi penyempurna akan keberadaan keimanan kita. Bahkan dalam Islam itu bab urusan bebersih bagian dari urusan keimanan. At-tahuru satrul iman. Juga bagian dari iman. Rasa malu itu pun juga bagian dari iman. Al-haya'u minal iman.
Jadi begitu banyak cabang-cabang iman yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kita nggak bisa mengejar satu sisi, mengabaikan sisi-sisi yang lainnya. Bahkan sampai-sampai Nabi mewanti-wanti perihal yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakrim jar. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangga. Kita akan coba nanti telaah siapa itu tetangga. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban sekaligus ini kita sebagai tetangga. Seberapa urgennya tetangga itu dalam pandangan agama ini. Sampai-sampai begitu diistimewakan, begitu mendapatkan perhatian serius dalam agama ini. Sampai-sampai dalam surat An-Nisa 36 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha, beribadalah engkau kepada Allah wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kamu mempersekutukannya dengan satu apapun. Wabil walidaini ihsana. Mulai dari sini. Perintah pertama adalah beribadah kepada Allah. Melalui apa? Melalui sholat, puasa, zakat, infak, dan yang lainnya. Itu Allah perintahkan, dan tidak menyekutukan Allah, yakni melakukan perbuatan syirik. Syirik itu apa? Menyekutukan Allah. Menduakan apa mentigakan? Menduakan, mentigakan, mengempatkan gitu ya. Allah tidak mau. Kita saja nggak mau ya Pak ya? Nggak mau gitu ya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Di satu sisi hari ini kita orang tua dari anak-anak kita, tapi di sisi lain kita pun hari ini juga jadi anak dari orang tua kita, betul ya? Yang orang tuanya masih ada, berarti hari ini orang tuanya manggil kita apa? Ya anak ya, manggilnya anak. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Ya, disuruh berbuat baik kepada siapa lagi selain bapak dan ibumu, yakni karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin. Nah, di situ kemudian dilanjutkan dengan apa? Wal jaridil qurba wal jaridil junub. Ya, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Nah, kita diperintahkan oleh Allah, ini perintah langsung dari Allah agar apa? Melakukan perbuatan ini, yakni berbuat baik kepada tetangga kita. Maka satu kebahagiaan Pak, kalau kemudian kita hidup di tengah-tengah lingkungan tetangga yang baik. Enak ya Pak ya? Kalau punya tetangga kanan kiri depan belakang kita baik, hidup kita nyaman. Maka orang kalau mau tinggal di satu tempat, yang pertama kali dicek apa? Salah satunya tetangganya enak enggak? Ya. Kalau tetangganya ini biang rese, biang yang kerok begitu ya, maka kita akan hitung ulang itu mau tinggal di situ apa tidak. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, di antara kesenangan bagi seorang Muslim itu adalah tinggal di tempat yang luas, punya tetangga yang soleh, punya kendaraan yang baik. Tuh. Jadi
Kata Nabi, di antara kesenangan seorang muslim itu punya tempat tinggal yang luas. Luas ini bisa dimaknai luas secara zahirnya, luas secara maknawinya. Memang tempatnya luas, longgar. Ya. Tetapi selonggar apapun, kalau dada kita sempit, luasnya tempat tetap akan serasa sempit. Tapi boleh jadi sempitnya tempat kita 4 kali 5 kita tinggal di situ, boleh jadi bahkan lebih kecil daripada itu, tapi hati kita lapang. Ya, yang tinggal di situ hatinya lapang, maka lapang. Nah, karena kelapangan ini adalah ukuran bagaimana mengelola jiwanya. Punya tetangga yang soleh, tadi ya. Punya rumah luas, tetangganya baik, punya kendaraan yang baik pula. Tuh. Seneng kan? Punya rumah, rumahnya mewah dalam ukuran masing-masing. Punya tetangganya, tetangga yang soleh. Punya kendaraan, ya kendaraan macam-macam. Ya. Senang pasti itu ya. Bahkan ada satu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah, diajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min jaris su'. Itu salah satu doa yang diajarkan Nabi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Jaris su', tetangga yang buruk. Ya. Buruk itu maksudnya di sini adalah buruk, bukan buruk rupa, tapi buruk perilakunya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, ulama Syafi'iyah, Hambali begitu ya, berpendapat bahwa yang masuk ring tetangga, disebut tetangga itu adalah 40 rumah dari segala arah. Jadi ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke atas mah ada ya? Ke atas nggak ada. Ke depan, belakang, kanan, kiri, itu tetangga kita. Ya, tetangga kita. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa disebut tetangga jika berdempetan. Dilihat dari berbagai penjuru, atau antar rumah itu hanya dipisahkan jalan sempit. Ini ada gang kecil begini. Ini masuk kategori tetangga. Bukan dipisahkan oleh pasar yang besar atau sungai yang lebar yang melintang. Jadi kalau ini kita dengan pulau sana, berarti nggak masuk kategori tetangga karena lewat jalan besar. Apalagi dengan saya, bukan tetangga kita ya, tapi kita saudara seiman dan sekampung gitu ya. Ya Allah ya, bukan dipisahkan pasar, bukan dipisahkan oleh sungai yang melintang. Begitu pula yang disebut tetangga kalau dikumpulkan oleh satu masjid. Nah, itu juga bisa disebut tetangga. Dihimpun, bisa melakukan sholat subuh berjamaah, itu tetangga. Ya kalau sesekali, saya kan nggak tiap saat gitu ya. Bapak yang rutin, ini berarti tetanggaan. Ya. Atau berada di antara dua masjid yang berdekatan. Atau bisa juga tetangga itu dengan patokan urf atau anggapan masyarakat, budaya yang ada di situ menganggap dia tetangga, ya, yaitu bagian dari tetangga. Atau kemudian Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang disebut tetangga jika berdampingan atau berkumpul. Ya. Tetangga itu berdampingan dan disatukan oleh masjid. Nah, itu ulama-ulama mengatakan demikian. Ringkasnya,
Tetangga itu sebenarnya siapa saja yang berdampingan dekat dengan rumah kita. Secara urf, secara kebiasaan kita memandang itu adalah bagian dari tetangga kita. Ya kalau kemudian orang Tegal sana sama sini ya bukan tetangga. Ya, nyebutnya tetangga kampung, tetangga jauh ya, tetangga jauh. Ya. Tapi kalau satu komplek ini satu RT, ini berapa kakak ini? Nah, maka ini adalah bagian dari tetangga. Nah, kata tetangga, siapa saja selain tadi, kalau kita melihat dari sisi demografi, dari sisi jarak, begitu ya, itu 40-40, kanan kiri depan belakang, atau kemudian disatukan dengan masjid, atau orang yang berdempetan dengan kita, maka itu tetangga. Nah, dia yang dimaksud tetangga itu mencakup baik yang muslim ataupun yang kafir, yang tukang ibadah atau yang orang fasik, baik itu teman ataupun lawan, orang asing ataupun dia penduduk pribumi asli gitu ya, yang memberi manfaat dan yang bukan memberi manfaat, ya, kerabat dekat dan bukan kerabat dekat, rumah yang paling dekat dan paling jauh. Nah itu definisi tentang tetangga kalau kita lihat berdasarkan siapa mereka. Jadi tidak kenal tuh, nggak peduli mau dia orang baik, orang jahat, orang Islam, non Islam, ya, orang kafir kayak gitu ya. Selama dia berada dalam lingkup kita, maka itu adalah bagian dari tetangga kita. Nah, maka ini perlu rambu-rambu supaya apa? Dalam berinteraksi dengan tetangga ini baik adanya. Kita ini jujur gitu ya. Kalau kemudian tidak akur dengan tetangga, repot Pak. Repot. Apalagi kita rumah rada pedalaman, melewati banyak rumah tetangga. Coba mau lewat nih misalnya, Pak Tamuri lewat banyak rumah. Sama Mas Pur gak akur, dengan ini gak akur misalnya begitu. Mau lewat mana? Lewat sono ada Pak Tamim, gak akur juga misal. Gitu ya. Mau lewat ke mana? Lompat pagar propan. Nggak enak. Tetangga nggak akur tuh nggak enak. Mau ketemu sama dia, aduh, papasan sama dia, mundur lagi kita. Ya, cari jalan yang lain. Menyita banyak waktu. Ya. Nah, maka ada hak-hak tetangga yang mesti sama-sama kita ketahui. Jadi yang pertama tentu menghormati tetangga dan berperilaku baik kepadanya. Ya, ya paling tidak uluk salam, ya, membangun interaksi yang baik, komunikasi yang baik, ya, menghormati tetangga baik itu dengan ucapan, dengan perilakunya. Nah, karena tadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir mesti memuliakan. Berarti orang yang tidak mau memuliakan tetangga ada bagian keimanan yang itu berkurang di dalamnya. Ketidaksempurnaan keimanannya lantaran mengabaikan satu bahagian ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini salah satu hak yang harus dipenuhi. Ini berkaitan dengan teknisnya. Ternyata Islam itu mengatur mengenai bangunan rumah kita. Jadi kalau kita izin lagi ngebangun rumah, mau bikin 5 lantai begitu misalnya, maka itu
tidak serta-merta kita membangun begitu saja, meski itu duit-duitnya sendiri. Ada keberadaan tetangga kanan kiri depan belakang yang itu mesti diperhatikan. Jadi poin kedua, bangunan rumah kita jangan sampai mengganggu tetangga. Usahakan semaksimal mungkin untuk tidak menghalangi mereka tetangga kita di dalam mendapatkan ruang yang cukup, ruang udara yang cukup, ruang sinar matahari yang cukup. Makanya kalau tinggal di komplek begitu agak repot, Pak. Kita duit agak gablek, sementara kanan kiri ngebangun melulu aja, nampak mungil aja rumah kita di situ. Gitu ya. Nampak mungil betul di situ. Jadi ketika kemudian kita hendak membangun tuh izin, ternyata kita diminta untuk izin, saya pengen bangun begini. Ya, ada tetangga kanan kiri kita, karena apa? Nanti akan ada bahagian hak yang boleh jadi itu tidak didapati secara utuh. Sirkulasi udara, sirkulasi sinar matahari yang terhalang oleh rumah kita. Ya. Kita juga tidak boleh melampaui batas tanah. Nah, ini terkadang nih, bab urusan ini nih yang paling krusial sering terjadi. Bab urusan patok tanah. Gara-gara ini nih, patok tanah ini nggak benar, kita mengambil barang sekian senti itu bisa jadi masalah. Mending Pak, mending ngalah. Mending ngalah. Ya. Kalau kemudian itu hendak dipertahankan, asal selama itu ada dalil yang cukup, dalil berupa bukti otentiknya cukup, asal mangga pertahankan. Tetapi memang konsep membangun kita ini nggak kayak orang dulu ya. Karena makin sempit kita keberadaan ruangan tanah yang makin sempit, nggak kayak dulu. Bangun itu kalau kemudian kita berdempetan dengan tetangga, ada ruang, sekarang udah sulit, Pak. Apalagi komplek perumahan, tembok dia, tembok kita sudah. Tembok dia itu tembok kita. Nyatu begitu. Memang sulit sudah. Kita tidak boleh melampaui batas tanah milik tetangga, baik dengan merusak ataupun mengubah. Ya. Karena hal itu bukan saja menyakiti perasaan, itu menyalahi kaidah aturan agama. Maka hati-hati betul tuh. Ya, jangan sampai ini menjadi satu kezaliman yang kita lakukan tidak terasa. Ada doa-doa dari tetangga-tetangga kita yang tidak suka dengan kita lantaran perbuatan kita tadi. Ya. Dan termasuk hak tetangga adalah tidak menghalangi tetangga untuk menancapkan kayu atau meletakkan kayu di atas dinding rumah kita. Ya, tapi juga jangan keterlaluan. Nancepin paku nggak ukur-ukuran, paku yang dipakai nembus sampai ke ruangan kita, gitu ya, nggak boleh. La yamna ahadukum jaruhu an yagriza khashabatan fi jidari. Janganlah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding temboknya. Ya. Nah, akan tetapi boleh ya menyandarkan kayu ke dinding tetangga, tapi ada syaratnya. Jangan asal-asal naruh. Satu, tidak merusak atau merobohkan dinding tetangga. Izin, jangan asal ceplok-ceplok aja begitu ya. Maaf nih, saya mau bikin jemuran. Ya, nggak ada tempat buat nempelin, boleh ya izin nempel di samping, ya, izin.
yang tidak merusak, tidak merobohkan dinding tembok tetangga. Atau yang kedua, dia sangat membutuhkan untuk meletakkan kayu itu di dinding tetangganya. Oh, betul-betul butuh. Ya. Atau yang ketiga, diperbolehkan menyandarkan kayu itu ketika tidak ada cara lain yang memungkinkan untuk membangun selain menyandarkan kepada tembok tetangga. Nah, apabila salah satu atau bagian dari ketentuan tadi tidak dipenuhi, maka tetangga tidak boleh menyandarkan atau memanfaatkan kayu itu di tempat tetangganya. Nah, jadi selain menghormati, yang kedua jaga betul nih. Termasuk nih mohon maaf gitu ya. Kalau kita bangun rumah, pastikan kira-kira air hujan jatuh itu kemana. Itu penting itu Pak. Gara-gara itu saya pernah ngelihat postingan orang tuh, ya Allah, marah-marah di situ. Bangun nggak mikir-mikir ini air, Masya Allah gitu ya. Ya itu salah, memang keliru, nggak boleh gitu ya. Itu zalim kepada tetangga. Ketika kemudian kita membangun, pastikan air yang memungkinkan dari hujan itu jatuh jangan sampai ke teras, apalagi kalau kemudian itu mengenai pintu tetangga. Pintu kayu kena hujan, kena panas, lapuk. Nah, itu salah, perlu dijaga itu. Jadi Islam itu bukan ngajarin bagaimana kita sholatnya bagus, baca Qur'annya, hafalannya banyak begitu. Bukan sekedar itu. Karena ini nanti kalau tidak hati-hati, kesemuanya jadi hilang Pak. Maaf nih ya. Nanti di penghujung kita coba bahas. Nah yang berikutnya ketiga adalah berupaya untuk menjaga hak tetangga, lebih-lebih yang dekat dengan rumah kita, yang paling dekat dengan rumah kita. Itu betul-betul diperhatikan. Jadi jarak satu rumah atau satu rumah dengan kita, itu kanan kiri depan belakang kita, maka itu yang jauh lebih prioritas. Bahkan izin sebelum memberikan makan nun jauh di sana, perhatikan pula yang ada di kanan kiri kita. Ya. Dan tidak mengganggu tetangga. Mengganggu tetangga itu gimana? Misalnya nyetel, misalnya begitu, karaokean lah gitu di rumah, gitu ya. Nyetel TV, wah ini lagi bagus nih gitu ya. Hari Minggu libur kan, akhirnya nyetel sound systemnya nggak ukur-ukuran, betulan lagunya seneng gitu kan, aku ceduk gitu ya, ngalahin sound horek gitu ya. Ngalahin sound horek gitu ya. Masya Allah, rame ya sound horek ya. Horek itu boleh Pak. Horek dalam kaidah agama itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu adalah ketika disebut nama Allah dia horek. Disebut asma Allah horek, getar gitu ya. Itu yang dimaksud boleh gitu ya. Ini nyalain musik jedar-jeder begitu ya. Enggak taunya sebelahnya sip 3 baru pulang. Enggak taunya sebelahnya lagi nyeri huntu. Aduh. Saya sering sampaikan gini, boleh kita senang. Itu hak asasi setiap kita. Senang itu hak asasi setiap kita. Akan tetapi kesenangan kita dibatasi hak asasi orang lain. Nggak bisa kita mengekspresikan kesenangan kita sesuai dengan keinginan kita, dibatasi dengan kesenangan orang lain. Kita pengen senang, orang lain juga pengen tenang.
orang lain pengen senang, kita pengen tenang, sehingga perlu di sana diatur, perlu duduk bareng, perlu pengetahuan. Ya, jangan sampai nyalain TV, nyalain radio, lagi karaokean kita lagi senang, sementara nih apalagi tetangga lagi banyak masalah, kita dangdutan sendirian gitu ya. Wah, itu sumpah serapah pasti akan keluar itu. Ya. Atau apa? Membuang kotoran. Kadang suka begitu tuh. Maaf ya, maaf. Ini menjadi penting. Nyapu gitu ya, srek telinga masuk ke pintu tetangga gitu, ke halaman tetangga. Maaf, ini zalim ini ya, nampak sederhana tetapi ini zalim ya. Bangkai tikus gitu ya, kita males ngubur, dilempar ke tetangga. Hati-hati tuh. Atau bahkan sampai ekstrimnya nih tadi, gara-gara di awal tadi tuh bab urusan tanah bisa jadi sampai menutup jalan tuh. Padahal salah satu nih, selain 3 amal yang akan terus mengalir Pak, selain sodakoh jariyah, ilmu yang manfaat, anak soleh, diantaranya itu adalah memberikan ruang, memberikan jalan, dimanfaatin oleh orang. Oh, itu pahalanya besar Pak. Tapi Ustadz itu walaupun setengah meter tapi panjang 12 Ustadz gitu ya. Tahu sendiri tanah sekarang. Wah, kalau hitungannya itu nggak bisa kita memang. Nggak bisa memang. Mengeraskan TV, radio gitu ya, kemudian tadi membuang sampah, menutup jalan ya, itu adalah bagian yang tidak diperkenankan ya. Seorang mukmin tidak dihalalkan mengganggu tetangganya dengan berbagai macam cara. Maka la yu'min, tidak beriman, wallahi la yu'min, kata Nabi, demi Allah. Jadi kalau sesuatu itu sudah diawali dengan kata demi, wallah gitu ya. Kata wal asr. Waw di sini fungsinya bukan sebagai kata penghubung, tetapi sebagai taukid, sebagai penegasan akan satu persoalan. Bukan alladzina amanu wa amilus salihat, bukan wa di situ, tetapi bentuk penegasan demi masa, demi waktu, demi. Jadi kalau sesuatu yang diucapkan dengan kata demi, maka memperkokoh ya. Kamu kemarin ngambil pisang saya ya? Enggak. Benar, kayaknya kamu deh yang lewat. Demi demi, apalagi sampai demi Allah, wallahi tallahi billahi gitu. Wah, maka itu adalah satu kekuatan yang luar biasa sebenarnya. Mau dia berbohong kayak berdosa, urusannya dia dengan Allah. Bagi saya itu adalah kalimat puncak itu sudah. Maka demi saya enggak ngambil itu. Maka kata demi di situ, wow di situ adalah sebagai kalimat penegas, penguat gitu. Wal asr innal insana lafi khusr. Nah, jadi wallahi demi Allah la yu'min, tidak beriman. Ini nggak cukup Nabi ngucapin itu, sampai diulang 3 kali. Demi Allah nggak beriman, demi Allah nggak beriman. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang nggak beriman itu? Yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Padahal dia sholat, padahal dia ngaji, puasanya luar biasa. Tapi oleh Nabi dikategorikan nggak beriman, gitu ya. Ngeri betul tuh. Lantaran interaksi hubungan dengan tetangga ini tidak akur, tidak baik. Apalagi tadi jadi biang kerok, sumber masalah.
Ya. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Ya, kata Nabi begitu. Maka ini kita jaga. Ya. Nampak sepele, akan tetapi itu bagian dari keimanan kita. Ya, dirawat betul. Yang kelima, yakni memberikan makanan kepada tetangga. Saya itu sering sampaikan gini, jangan sampai anak-anak kita membawa makanan keluar kecuali itu membagi dengan anak yang lain. Habis pulang dari mall, beli makanan enak, bawalah keluar cuman 1 biji, main sama temennya. Kira-kira bagaimana? Ences. Pastinya akan melukai perasaan. Maka jangan sampai itu dilakukan. Kalau kemudian belum bisa berbagi dengan tetangga, makan di rumah, selesaikan di rumah. Ya. Wahai Abu Dzar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu masak, ya, daging yang ada kuahnya, maka perbanyaklah airnya dan berikanlah tetanggamu. Dan bahkan termasuk Nabi menyampaikan, meskipun di tetangga juga begitu, meskipun itu hanya sekedar kuku kaki, ya, kuku kaki, ya maksudnya sekedar daging apa misalnya masak sop non, sop kaki gitu ya, dipotong-potong menang, kukunya doang gitu kebagian, jangan ngomel. Udah dikasih, ya kadang mungkin boleh jadi nggak nyangka gitu ya. Tahu-tahu yang dimasukkan di situ kuku kaki gitu ya. Lantas dikasih ke tetangga, gini doang bisa kali. Gini doang bisa kali saya mah gitu ya. Kalau nggak niat ngasih mah nggak usah ngasih. Ngirim daging sama tetangga dikira daging ternyata lengkuas gitu. Itu kalau nggak hati-hati itu sumber masalah itu. Padahal kita nggak ada niat bahwa itu adalah lengkuas, dipikir kita tempat gelap. Asal tuang kirain ini utuh daging rada gede, pengen ngasih lah Pak Pur gitu ya. Waktu Pak Pur juga gitu, makan lahap, pertama dapat daging gitu kan. Yang dikunyah berikut ngeres gitu. Ya ternyata lengkuas apa sial gitu. Akhirnya kalimat sial yang keluar gitu ya. Hati-hati itu. Maka kata Nabi, kalau kemudian punya makanan, insya Allah. Siapa? Orang yang paling dekat. Orang yang paling dekat itu yang kemudian diprioritaskan. Wah Abu Dzar, kalau kamu nggak masak banyakin tuh kuahnya. Kalau masaknya yang kuah-kuah, masakin yang banyak kuahnya. Nah kita sebagai tetangga yang baik, berhusnuzon, berbaik sangka. Ketika dikasih sama tetangga, jangan bilang seperti tadi, bisa kali kalau cuman gini doang mah. Ya, dia berupaya ngasih. Ya, bila perlu gitu ya, ketika dia ngirim kepada tetangga, piring yang kembali dalam keadaan tidak kosongan lagi. Nah ini kadang malah enggak, piring sampai 3 bulan enggak dibalikin. Ingat-ingat nanti lebaran, perasaan dulu piringnya di rumah deh. Enggak sedikit yang kayak begitu tuh. Ya kalau bisa pertama datang bawain sayur, kembaliin bawa. Nah, bawa ya semisal lah kalau memang bisa. Kalau nggak bisa ya segera balikin itu piringnya gitu ya. Jangan sampai kita menyimpan, mengkoleksi gitu ya piring-piring tetangga. Perasaan nggak pernah beli piring, kok piring di rumah. Masya Allah, ini luar biasa gitu ya. Hati-hati tuh Pak.
Kalau dikasih alhamdulillah, berbaik sangka saja. Ya mungkin beliau nggak tahu kali gitu ya. Kalau ternyata di situ ada lengkuasnya. Mungkin ya cuman segitu kali dibagi rata sama tetangga yang lain. Hingga dapatnya cuman seuprit begini gitu ya. Ceritanya masak kikil dapatnya tulang, ya alhamdulillah gitu kan. Ada aromanya kan masih gitu ya. Ini kadang nggak, saking jengkelnya dibuang di depan rumahnya yang ngasih. Ini zalim, tidak baik ya, maaf. Yang nggak kalah penting yang keenam adalah bergembira ketika mereka bergembira, berduka kalau dia berduka. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Kalau kemudian dia senang, ya kita ikut senang. Kalau dia sedih, tetangga ikut sedih. Jangan sampai tetangga itu sedih, kita bahagia. Tetangga bahagia, kita semaput. Nah, jadi mestinya senang kita, bahagia. Kalau ada tetangga kita yang sukses, tetangga kita yang baik. Jangan mikir yang aneh-aneh. Perasaan di imah baik gitu ya. Tahu-tahu kemarin baru beli kulkas, ini beli mobil gitu ya. Di gunung mana kali dia nyari gitu. Ya, kayaknya di Gunung Kawi kemarin itu ngajak siapa kayaknya. Akhirnya muncul zon, prasangka. Ya. Kan orang itu melulu enggak. Rezeki itu didapati melalui kerja berangkat pagi pulang sore, macam-macam orang dapat rezekinya. Ada itu yang di Jawa itu, yang orang nyangka itu pengangguran, ternyata dia ahli IT, kerjanya memang di rumah, nggak kemana-mana, pakai celana pendek, pakai kaos obrol, ya di rumah tiap hari, tetapi dia itu ahli IT, dia ngurusi berbagai negara ternyata. Apalagi hari ini kan, kerja hari ini itu banyak yang kemudian tidak perlu kerja lewat berangkat pagi pulang sore, di rumah, teriak-teriak di rumah gitu ya. Ya jualan di rumah kan, pakai handphone sekarang. Apa sekarang yang kemudian nggak dijual? Bahkan paling mudah sekarang. Pengen apa tinggal klik, dikirim. Nah, selama punya uangnya gitu ya. Berduka manakala berduka, tunjukkan empatinya. Ya, kita jenguk manakala dia sakit, kita tanyakan kehadirannya. Apabila tidak ada, maka penting kita ini berjamaah. Ya, bagaimana kita tahu kalau kemudian dia bermasalah nggak bermasalah? Kalau nggak pernah ngumpul, repot memang. Maka kudu ngumpul, sering ngumpul, satu di antaranya berjamaah. Berjamaah. Kita udah capek kerja seharian, diomel-omelin bos, di target ini target itu. Nah, kumpul nih dengan begini, lupa sejenak ya masalah-masalah, ya akan ketahuan dari raut wajah, dari ketidakhadirannya. Maka wajar kalau kemudian Nabi mengajarkan dengan bab ini. Ya, ini ketika tidak ada, tanyain, kok nggak nongol dia, nggak muncul dia, ketahuan. Jadi Nabi itu kalau sebelum sholat absen dulu, lihat, cek. Jadi maka kaidahnya berulang saya sampaikan, kalau mau sholat jadi imam itu mestinya nengok dulu ke belakang, memastikan sekaligus mengontrol si fulan siapa yang hadir yang tidak hadir, cek dulu. Bila perlu pakai buku besar di situ. Mudi hadir gitu ya. Pur hadir gitu. Cek dulu gitu ya. Dia absen dulu gitu. Sehingga nanti ketahuan, oh situ sini kok nggak ada, kemana ya, udah 2 kali pertemuan nggak kelihatan ya. Akhirnya apa, ada upaya untuk mencari informasi, menjenguknya. Ya kalau nggak pernah kumpul agak repot memang. Ada masalah, enggak punya masalah, ya nggak ketahuan. Ya, kita tanyakan kehadirannya apabila tidak ada, bersikap baik apabila kita menjumpainya.
bahkan sekedar melemparkan senyum kepada tetangga itu termasuk ibadah. Ya. Tabassumuka fi wajhi ahika sedekah. Senyum kepada saudaramu itu sedekah. Ya. Senyum yang bagaimana? Bukan senyum yang menggoda, nggak boleh. Ya. Senyum yang menggoda nggak boleh, apalagi menggoda tetangga nggak boleh. Menggoda istri tetangga hukumnya haram. Ya. Dan sebaik-baik manusia adalah yang akhlaknya paling baik. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, sampaikan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Berikutnya sedikit saya tuntaskan, sabar terhadap perilaku kurang baik dari tetangga kita. Ada 3 kelompok manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mempunyai tetangga baik, ia selalu disakiti, diganggu oleh tetangganya, namun ia bersabar atas gangguannya itu hingga keduanya dipisah oleh kematian atau keberangkatannya. Jadi ini memang perlu latihan betul. Ya, ketika punya tetangga yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang ngejengkelin dan seterusnya, maka sampai-sampai Allah kan di dalam surah apa itu? Surah Ali Imran ya, yang 134 ya. Wal kadhiminal ghaidal wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas gitu ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, dan orang-orang yang menahan marahnya, dia mampu sebenarnya untuk marah tapi menahan diri, ya, mau memaafkannya, maka itu adalah kategori orang-orang yang mendapatkan kesempatan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terakhir, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya ini, gitu ya, saking pentingnya urusan kita berinteraksi yang baik dengan tetangga. Nabi pernah mengatakan bahwa, ya Rasul, saya punya tetangga, gitu ya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, inna fulana yaqumul lail. Ini ada seseorang yang malamnya itu ia jadikan sebagai sarana untuk ibadah, siangnya ia puasa, sedekahnya luar biasa, gitu ya. Tetapi kata orang tersebut, dia tidak baik dengan tetangga, buruk dengan tetangga. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hiya min ahlin nar, dia itu penghuni neraka. Tapi ya Rasul, saya punya tetangga, ya sholatnya ya biasa-biasa saja, 5 waktu ditunaikan, kadang sunnah, kadang enggak. Malam boro-boro, gitu ya, malam bangun kencing doang, gitu ya. Boro-boro salat malam, udah kecapean dia. Puasa ya puasa, paling puasa Ramadan. Ya, sedekah, sedekahnya cuma secuil keju. Secuil keju doang sedekahnya. Tapi dia ternyata dengan tetangga itu baik. Dengan tetangga dia itu baik. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hiya min ahli jannah. Dia itu adalah calon penghuni surga. Maka ini izin, ada satu korelasi hubungan yang tidak bisa dipisahkan maksudnya. Ketika seseorang habluminallahnya baik, lantas tidak terpancar melalui habluminannas yang baik, ini jadi celaka. Ketika ditanya, ya Rasul, ketika Nabi mengatakan bahwa banyak nanti orang-orang yang terkategori sebagai orang yang bangkrut di hadapan Allah, itu kan pernah saya sampaikan itu. Siapa itu orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu bukan kemudian ia gulung tikar dari usahanya, yang rugi ketika jualan, bukan kata Nabi,
Ternyata yang bangkrut itu kata Nabi adalah mereka nanti datang di akhirat membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya, membawa pahala sholatnya, membawa bacaan Qur'annya dan seterusnya. Tetapi karena tidak akur dengan tetangga, karena dia berbuat culas kepada tetangganya, berbuat buruk kepada orang lain, keseluruhan ibadahnya yang dilakukan, yang diharapkan itu bisa menolongnya, ternyata zong semua itu nanti. Karena apa? Di akhirat tidak ada balasan kecuali pahala dan dosa. Datang orang menyakiti dirinya, ya Rasul, ya Allah, si fulan ini dulu menyakiti saya. Dah, ambil tuh pahalanya. Datang lagi, ya Allah, saya dulu disakiti, ambil tuh pahalanya. Terus berduyun-duyun orang datang mengambil pahalanya. Dan pahala sudah habis, masih ada yang datang, ya Allah, saya adalah orang yang disakiti olehnya. Berikan tuh dosamu kepadanya. Bangkrut dia. Jadi jangan pede betul tuh. Kita dengan sholat yang sudah oke, sholat yang sudah bagus, bacaan Quran sudah bagus, tetapi bab muamalah kita nggak jaga dengan baik, maka ini akan sangat disayangkan. Maka dua hal ini, hablum minallah kita baik, hablum minan nasnya kita juga baik. Mudah-mudahan ketika kita bisa menyambungkan tali ukhuwah di antara kita, pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengingatkan, maka seorang mukmin itu kelak di yaumil akhir akan saling mensyafaati. Insyaallah, saling mensyafaati satu dengan yang lain. Bagaimana kita bisa disyafaati oleh tetangga kita, oleh orang beriman tetangga kita, kalau kita tidak berbuat baik dengannya? Namanya akan senantiasa diingat manakala dia mendapatkan kebaikan. Coba sedikit ya, ketika kita pulang kampung saja, kita punya tetangga baik, mau balik lagi bawa oleh-oleh, ingat sama dia, bener kan? Oh, itu kayaknya dia beliin sesuatu. Tetangga kita juga begitu, bela-belain, nyempet-nyempetin, ya walaupun repot-repot dibawain tuh, insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan ini yang bisa disampaikan, ada kebaikan buat kita semuanya, dan kita berlindung kepada Allah dari tetangga-tetangga yang tidak baik. Andai kemudian ada, mudah-mudahan menjadi ladang kesabaran, dan kesabarannya menjadi penambah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirkan sama-sama dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.